Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini adik-adik? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini kita akan membahas materi sifat zat dan hubungannya dengan partikel penyusun dan strukturnya. Tujuan pembelajaran di video kali ini yaitu mengidentifikasi sifat zat dan pemanfaatannya dalam kehidupan. Pendahuluan. Bahan dari isi pensil adalah grafit. Grafit mempunyai kemampuan meninggalkan bekas pada kertas atau objek tempat menulis. Grafit merupakan bentuk kristal dari unsur karbon. Bentuk lain dari unsur karbon dapat kita temukan pada arang. Intan juga merupakan kristal yang sangat indah dan sangat berharga sehingga banyak digunakan untuk perhiasan. Intan dikenal bahan alam yang memiliki sifat paling keras sehingga dimanfaatkan oleh industri untuk memotong kaca. Intan juga tersusun atas unsur karbon. Mengapa intan dan isi pensil memiliki perbedaan bentuk atau tampilan yang dapat mempengaruhi fungsi dari kedua benda tersebut? Nah, dapat dilihat dari gambar, intan dan isi pensil di atas tampak sangat jauh berbeda, baik dari segi harga maupun kegunaan. Tetapi, keduanya memiliki unsur yang sama, yaitu unsur karbon. Meskipun tersusun dari atom yang sama, tapi keduanya memiliki struktur yang berbeda. Pada intan, masing-masing atom karbon mengikat 4 atom karbon lainnya dengan ikatan kovalen membentuk struktur tetrahedral, yaitu struktur berupa 4 bidang. Struktur ini membuat intan bersifat sangat kuat dan keras. Sedangkan pada grafit, atom karbon berikatan dengan 3 atom karbon lainnya membentuk lapisan-lapisan heksagonal atau struktur berbentuk datar yang terbentuk dari struktur segi 6. Antar lapisan diikat oleh suatu gaya yang disebut gaya van der Waals yang lemah, sehingga grafit lebih rapuh dibandingkan intan. Grafit sebagai katoda atau elektroda positif pada baterai. Struktur grafit yang demikian menyebabkan elektron mudah berpindah-pindah sehingga grafit merupakan bahan yang bagus sebagai penghantar listrik. Oleh karena itu, grafit biasanya juga digunakan sebagai elektroda pada baterai. Jadi, setiap zat memiliki sifat yang sangat unik dan berbeda dengan zat yang lain. Sifat-sifat zat terbagi menjadi 2. Yang pertama ada sifat fisika dan yang kedua ada sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang dapat diamati tanpa mengubah ciri-ciri dan komposisi suatu zat dan tidak menimbulkan zat baru. Sifat fisika diantaranya ada kerapatan atau densitas atau massa jenis, yang kedua ada kekerasan, kemudian ada elastisitas, daya hantar, kemagnetan, fisikositas atau kekentalan, titik didih, titik beku, dan titik leleh. Yang pertama yaitu kerapatan atau massa jenis. Massa jenis adalah massa zat dalam satuan volume tertentu. Satuan dari massa jenis yaitu kilogram per meter kubik atau gram per mililiter. Benda mengapung itu terjadi jika massa jenis benda kurang dari massa jenis zat cair. Benda melayang terjadi apabila massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Dan benda tenggelam terjadi jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Yang kedua ada kekerasan. Kekerasan adalah ukuran untuk menentukan keras atau lunaknya suatu zat. Kekerasan dapat diukur dengan skalerometer dengan skala Mohs. Tabel kekerasan beberapa zat dan mineral.
Yang ketiga ada elastisitas. Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk mempertahankan diri ketika terkena tarikan atau dorongan atau gaya dan mampu untuk kembali ke ukuran serta bentuk awal ketika gaya tersebut dihilangkan. Contoh benda elastisitas yaitu ada pegas, shock absorber, slinky, dan gelang karet. Yang keempat ada daya hantar. Daya hantar adalah kemampuan suatu zat untuk menghantarkan panas atau listrik. Berdasarkan sifat ini, benda dikelompokkan menjadi tiga, yaitu ada konduktor, ada isolator, dan ada semikonduktor. Konduktor adalah bahan yang terbuat dari zat yang mampu menghantarkan elektron dengan mudah. Misalnya ada besi, tembaga emas, dan perak. Yang kedua ada isolator. Nah, isolator adalah bahan yang memiliki kemampuan rendah dalam menghantarkan elektron. Misalnya seperti plastik dan kayu. Yang ketiga ada semikonduktor. Semikonduktor ini adalah bahan yang jika berada pada suhu rendah bersifat sebagai isolator, sedangkan pada suhu tinggi bersifat sebagai konduktor. Contohnya adalah silikon dan germanium. Yang kelima yaitu kemagnetan. Kemagnetan adalah kemampuan suatu zat untuk dapat dipengaruhi oleh medan magnet. Tiga jenis bahan magnet yaitu ada ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Ferromagnetik adalah benda yang kuat ditarik oleh magnet. Contohnya ada besi, baja, kolbat, nikel, dan lain-lain. Yang kedua ada paramagnetik. Nah, paramagnetik ini adalah benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya ada magnesium, molybdenum, dan litium. Yang ketiga ada diamagnetik. Diamagnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya emas, perak, bismut, dan lain-lain. Yang keenam ada viskositas atau kekentalan. Nah, viskositas atau kekentalan ini adalah ukuran kekentalan fluida atau zat cair dan gas yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Semakin besar viskositas untuk fluida, maka semakin sulit fluida untuk mengalir dan semakin sulit benda bergerak dalam fluida. Contohnya madu dan oli. Semakin kecil viskositas untuk fluida, maka semakin mudah fluida untuk mengalir dan semakin mudah benda bergerak dalam fluida. Contohnya yaitu air. Yang ketujuh ada titik didih. Titik didih adalah suhu saat suatu zat cair mulai berubah menjadi uap pada tekanan tertentu. Zat cair dapat berubah menjadi uap karena tekanan uap lebih besar dari tekanan luar yang menahan zat cair. Air pada suhu 100 derajat Celcius akan berubah menjadi uap, artinya titik didih air berada pada angka 100 derajat Celcius. Yang kedelapan yaitu ada titik beku. Titik beku merupakan suhu pada tekanan tertentu saat zat cair mulai berubah menjadi padat ketika suhu diturunkan. Misalnya, air pada suhu 27 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer berwujud cair, tetapi pada suhu air diturunkan menjadi 0 derajat Celcius, air akan berubah wujud menjadi padat. Maka, peristiwa ini menunjukkan bahwa titik beku air adalah 0 derajat Celcius. Yang kesembilan ada titik leleh. Titik leleh adalah suhu pada tekanan tertentu saat zat padat mulai berubah menjadi cair. Berikut adalah tabel titik leleh beberapa logam dan plastik. Sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat yang tampak pada suatu zat ketika zat tersebut mengalami perubahan atau reaksi zat yang lain. Sifat kimia itu ada tiga. Yang pertama, kestabilan. Yang kedua, kereaktifan. Yang ketiga, korosivitas. Yang pertama yaitu kestabilan.
Kestabilan adalah kemampuan suatu zat untuk mempertahankan diri dari perubahan atau dekomposisi di lingkungan alamiahnya, atau ketika terkena udara, panas, cahaya, tekanan, kondisi alami lain, atau akibat adanya reaksi alami yang dapat terjadi pada zat tersebut. Kestabilan juga dapat didefinisikan sebagai mudah tidaknya suatu zat atau bahan rusak. Styrofoam memiliki kestabilan yang rendah terhadap panas. Artinya, jika plastik ini terkena panas yang cukup tinggi, maka plastik akan rusak. Jika styrofoam digunakan sebagai pembungkus makanan, senyawa polistirena yang berbahaya akan tercampur ke dalam makanan sehingga dapat menyebabkan sumber penyakit. Yang kedua yaitu ada kereaktifan. Kereaktifan adalah mudah atau sukarnya suatu atom untuk bereaksi dengan atom lainnya membentuk ikatan. Prosesnya dapat terjadi dengan dua cara, yaitu dengan cara melepas atau menerima elektron. Contohnya, besi mudah sekali bereaksi dengan oksigen di udara dan air yang menyebabkan terjadinya perkaratan pada besi. Bermain api dalam es. Yang pertama, caranya yaitu siapkan wadah tahan panas. Yang kedua, letakkan kalsium karbida di dasar wadah. Yang ketiga, kemudian tempatkan es batu ke wadah hingga penuh. Diamkan sebentar hingga es sedikit mencair. Yang keempat, lemparkan batang korek api yang menyala ke dalam wadah. Terbentuk api dan es. Persamaan reaksi kalsium karbida dengan air adalah CaC2 plus 2H2O menghasilkan C2H2 plus CaOH2, yaitu karbid ditambahkan dengan air menghasilkan asetilina plus kalsium hidroksida. Karena itu, 1 gram CaC2 atau karbid menghasilkan 349 ml asetilena. Pada proses les karbid, asetilen yang dihasilkan kemudian dibakar untuk menghasilkan panas yang diperlukan dalam pengelasan. Ketika karbid dimasukkan ke dalam air, karbid akan langsung bereaksi dengan air menghasilkan panas dan gas asetilena. Gas asetilena ini mudah terbakar dan dimanfaatkan dalam proses pengelasan logam. Sifat kimia yang ketiga yaitu korosivitas. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Jika adik-adik melihat komposisi cairan pembersih lantai, kita akan melihat di dalamnya terkandung asam klorida atau HCl. Senyawa ini mampu mengkikis kotoran, jaringan tumbuhan, jaringan hewan, jaringan manusia, bahkan mampu mengikir logam dan membuat logam cepat berkarat. Dengan sifatnya yang demikian, asam klorida disebut memiliki korosivitas yang tinggi. Selain HCl, bahan bersifat korosif adalah asam sulfat H2SO4. Nah, asam sulfat ini banyak digunakan sebagai cairan elektrolit pada aki, baik asam klorida maupun asam sulfat dapat melukai kulit. Kesimpulannya, sifat fisika zat itu terbagi menjadi 9. Di antaranya ada kerapatan atau densitas atau massa jenis, yang kedua ada kekerasan, yang ketiga ada elastisitas, yang keempat ada daya hantar, yang kelima ada kemagnetan, yang keenam ada viskositas atau kekentalan, 7 titik didih, 8 adalah titik beku, dan 9 yaitu titik lelet. Sedangkan sifat kimia zat terbagi menjadi 3, ada kestabilan, kreatifan, dan korosivitas. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman adik-adik kalau video ini bermanfaat agar kita bisa bersama-sama belajar melalui channel ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.